Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan, kita semua kesempatan untuk mendapatkan ilmu lagi. Bahwasanya saya sekarang akan mereview buku yang saya resensi pada saat SKI 6 yang baru-baru saja dilaksanakan oleh Vkom Visip Unismu Makassar. Dan tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salah satunya adalah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Oke teman-teman, let's introduce myself. My name is Sinta Alfiah Nur. Teman-teman bisa panggil saya Becek. Saya dari Departemen Bidang Hikmah Visip Unismu Makassar, Vkom Visip Unismu Makassar. Jadi di sini pada saat itu saya meresensikan tentang buku Fatimah Az-Zahra terkait tentang bagaimana dia menyayangi ayahandanya, bagaimana kepribadiannya dia, dan siapakah dia sebenarnya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Mohon maaf jika nanti penjelasan saya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah saya saat ini sedang melakukan review dalam hal niatan baik dan insya Allah berkah untuk kita semua. Fatimah Az-Zahra itu adalah seorang anak, istri, dan ibu dari muslimah yang taat sekali kepada Allah serta Rasul-Rasulnya. Ayahandanya itu bernama Muhammad dan ibunya bernama Khadijah serta suaminya bernama Ali bin Abi Thalib serta dua anaknya bernama Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu. Di buku ini menjelaskan bahwasanya Fatimah Az-Zahra ini mempunyai wajah senantiasa cerah seperti sekuntum bunga. Jadi setiap ada permasalahan yang dia hadapinya, dia tetap memperlihatkan wajah cerianya seperti itu. Saat masih kecil, Fatimah itu tidak seperti anak-anak yang hanya bermain saja, tetapi Fatimah itu telah menjadi saksi bahwasanya pembangkangan kafir Quraisy pada saat itu dengan Muhammad itu seperti apa, itu Fatimah sudah melihatnya. Dan selain itu juga Fatimah sangat menjadi garda terdepan, bahwasanya dia dengan lantang berorasi bahwasanya di depan kaum kafir untuk tidak menyakiti baginda Rasulullah SAW. Pada saat usianya belasan tahun, ia juga harus rela untuk ditinggalkan sang ibu dan saudarinya satu persatu. Dan saat itu sangat sedih Fatimah, tapi tetap dia memperlihatkan wajah cerianya. Namun kalau misalnya Fatimah memperlihatkan wajah sedihnya, itu bukan namanya Fatimah, karena Fatimah itu identik dengan wajah cerianya pada saat itu. Dan Fatimah itu dijuluki dengan sebutan Abiha, ya, karena Fatimah itu menjadi anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahandanya. Beliau yang mengurus pada saat Khadijah telah meninggal, beliau yang mengurus Rasulullah, beliau yang membersihkan pakaiannya baginda Rasulullah dari kotoran-kotoran. Oleh sebab itu Fatimah dijuluki ibu bagi ayahandanya, seperti itu. Pada saat belasan tahun juga itu Fatimah dinikahkan, atau yang menjadi penyempurna agamanya Fatimah itu Ali bin Abi Thalib, di mana tiga pemuda pada saat itu yang melamar, tapi Ali bin Abi Thalib yang diterima. Ketiga pemuda itu adalah Abu Bakar dan Umar serta Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini tidak mempunyai apa-apa, dia hanya
mempunyai keberaniannya, dia hanya sekedar cerdasnya yang sangat luar biasa dan tidak ragu-ragu untuk melamar Fatimah, dan akhirnya baginda Rasulullah SAW itu menyetujuinya. Yang Abu Bakar dan Umar itu ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Di buku ini juga menjelaskan bahwasanya ketika berlangsungnya rumah tangga Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra kewalahan dengan pekerjaan yang ada di rumah tangganya bersama Ali bin Abi Thalib karena dibangun dari nol, dan Fatimah meminta bantuan kepada ayahandanya yaitu Rasulullah SAW, dan ketika meminta bantuan Nabi pun berkata, maukah kau kuberi sesuatu yang lebih baik dari yang kamu minta? Baru Fatimah menjawab, ya, apakah itu ayahanda? Dan Nabi Rasulullah SAW menjawab, ketika kamu hendak naik ke pembaringan, maka bertakbirlah sebanyak 33 kali, bertasbihlah sebanyak 33 kali, dan bertahmidlah sebanyak 33 kali, dan itu dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib serta Fatimah Az-Zahra sampai akhir hayatnya. Dan itu bila Fatimah mengamalkannya dan alhasilnya dia tidak kewalahan dengan pekerjaan yang dikerjakan di rumah tangganya bersama Ali bin Abi Thalib. Tidak lama setelah itu saya meresensikan juga buku tentang Fatimah ini, bahwasanya tidak lama setelah ayahandanya Fatimah wafat yaitu Nabi Muhammad SAW, beberapa bulan kemudian Fatimah menyusul yang usianya tidak mencapai 30 tahun. Alasan lain why I choose Fatimah Az-Zahra sebagai resensi buku saya di sekolah Imawati bulan lalu, dan what the reason, kenapa alasannya. Jadi saya tersentuh sekali membaca buku ini ketika Fatimah Az-Zahra malu dengan auratnya, malu dengan auratnya ketika auratnya itu diperlihatkan secara umum. Ada suatu kisah bahwasanya pada saat itu ada seorang yang meninggal, salah satu penduduk di sana meninggal, dan tubuhnya hanya ditutupi oleh pelepah pisang saja, dan itu Fatimah tiba-tiba menangis. Ketika Fatimah menangis, temannya berkata, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis?" Dan Fatimah berkata, "Sesungguhnya aku malu ketika nanti saya meninggal, saya hanya ditutupi oleh pelepah pisang dengan kondisi tubuh yang tidak memakai pakaian seperti itu." Dan akhirnya disitulah dengan kejadian itu maka terbentuklah kain kafan, dan permintaan terakhir Fatimah Az-Zahra bahwasanya dia tidak ingin dikuburkan pada saat siang hari, dia hanya ingin dikuburkan pada malam. Kita lihat ini contohnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah salah satu yang sudah diyakinkan sudah pasti memasuki surga. Dia tetap saja menutupi auratnya, apalah kita yang tidak ada janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita akan memasuki surga. Kenapa kita tidak menutupi aurat kita seperti itu? Malu dong kalau misalnya dilihat dengan bukan yang mahramnya seperti itu. Dan teman-teman, pada saat SKI juga kalau tidak salah Sang Sinar itu mempertanyakan mengapa kedua anaknya Fatimah ini berkelakuan berbeda. Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu itu memang perlakuannya berbeda, dan pertanyaannya Samsinar, kenapa perlakuan anaknya itu berbeda? Apakah pengaruh terhadap itu pembelajaran yang diberikan oleh Fatimah? Jadi Hasan dan Husain ini sebenarnya sama pembelajarannya yang diberikan oleh Fatimah Az-Zahra, namun yang membedakan hanyalah bagaimana kedua anaknya tersebut itu menerima pembelajaran dari ibundanya. Jadi teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa jadi pencerahan kepada kita bahwasanya kita harus mengikuti apa yang harus mengikuti dengan sunnah Rasul dan Al-Quran, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf untuk tidak kesempurnaannya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sekian saya tutup. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home dan stay safe. Oke.